Seorang pria terbaring di ranjang rumah sakit. Pria itu menggerakkan kakinya. Namun, kakinya tidak merasakan apa-apa, karena dia lumpuh. Ibu dengan rajin merawatnya, dan menyewa perawat cantik. Tak disangka, selama proses penyembuhannya, ia dan perawat saling menyukai satu sama lain. Pria yang tidak tahu apa-apa ini, dia tidak akan mengira bahaya, dengan tenang akan mendatanginya. Pria ini adalah Tony. Dia seorang mahasiswa olahraga, tinggi, tampan, dan kuat. Dia juga seorang pelari cepat, yang sedang mempersiapkan perlombaan. Suatu hari, dia pergi berbelanja dengan pacarnya, tapi pacarnya mengemudi sambil bermain ponsel. Tony sedikit khawatir. Ia baru saja mengingatkan. Selang beberapa detik, terjadi kecelakaan. Saat dia bangun, ia mendapati kakinya lumpuh. Saat itu ia tak bisa menerimanya, karena kecelakaan ini telah mengubur hidupnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Tony menjadi sangat sentimental, karena ibu tidak tahan, namun tak bisa merawatnya, karena sibuk dengan pekerjaan. Kemudian, ibu memperkerjakan perawat profesional. Perawat itu tampak sangat cantik. Dia membawa segala alat kesehatan. Tapi Tony sejujurnya tidak setuju dengan adanya perawat. Dia tidak ingin diperlakukan sebagai orang lemah. Bahkan karena disabilitasnya sekarang, dia tetap berambisi untuk berolahraga. Tiba-tiba, kakinya gemetar hebat. Perawat yang telah berpengalaman segera mengambil minyak esensial, lalu memberinya pijatan. Dia berkata, ini adalah kram otot yang disebabkan oleh olahraga berat. Namun tidak perlu khawatir. Perawat dengan lembut memijat kakinya. Kondisinya jauh lebih baik sekarang. Melihat perawat yang menolongnya, Tony tiba-tiba menyadari, perawat cantik ini menarik hatinya. Dia sepertinya jatuh hati. Tapi yang Tony tidak tahu, perawat ini datang dengan motif tersembunyi. Malam itu, Tony tidur di sofa. Perawat melihatnya. Ia mengangkat tangannya dan berbaring di pelukannya. Keesokan harinya, perawat memakai baju yang menampilkan pinggangnya, lalu memberinya pijatan untuk pasiennya. Tapi Tony bahkan tidak membuka matanya. Meski begitu, perawat tidak menyerah. Dia tidak akan berhenti, karena setelah ini, perawat mengurusnya hingga ke bak mandi untuk memandikannya. Kali ini, Tony terlihat sangat malu. Wajahnya merona. Melihat penampilan polos ini, perawat sangat puas. Tepat ketika dia membersihkan lebih dalam, pacar Tony tiba-tiba masuk. Dia memberinya kabar baik. Ada rumah sakit di kota yang bisa melakukan operasi rehabilitasi. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia sangat mungkin untuk berdiri lagi. Setelah mendengar itu, Tony tentu sangat senang. Ia memeluk pacarnya hingga masuk ke bak mandi. Melihat kasih sayang di antara keduanya, perawat menjadi cemburu. Dia kembali ke rumah dengan sangat marah dan berteriak keras. Ia berencana untuk berbuat jahat. Dengan begitu dia menjadi sedikit tenang. Dalam beberapa hari, ibu dan Tony pergi ke rumah sakit yang direkomendasikan pacarnya. Setelah melalui pemeriksaan, dokter berkata, dia memiliki banyak harapan untuk berdiri lagi. Namun untuk sekarang, operasi sedang penuh. Dia dan ibu sangat bahagia mendengarnya. Semua orang sangat bersemangat, kecuali si perawat. Sore ini, dia menerima telepon dari rumah sakit. Dokter mengatakan, mereka baru saja mengosongkan tempat dan sedang mengatur operasi untuk Tony. Namun, perawat tidak menyampaikan berita ini kepada Tony. Dia tidak ingin Tony pulih. Dia juga akan melakukan segala cara untuk merusak hubungan Tony dan pacarnya. Saat larut malam, ia menyelinap ke rumah pacar Tony, lalu mencuri ponselnya untuk mengirim pesan perpisahan kepada Tony. Dengan alasan, karena Tony seorang disabilitas. Tony yang sedang sensitif, segera tersinggung dan memutuskan pacarnya. Dan perawat yang merencanakan semua ini, tertawa di belakang mereka. Melihat perpisahan keduanya, perawat lega, peluangnya telah kembali. Dia berusaha menjaga Tony setiap hari, membawa pria itu keluar untuk bersantai. Sengaja mendekatinya, mengobrol dengannya. Pada akhirnya, hubungan antara keduanya tumbuh lebih dekat. Tiba-tiba, ibu segera menghampiri Tony. Karena hari ini, ibu menerima telepon dari rumah sakit. Dan disitulah ia tahu, perawat putranya itu menyembunyikan berita tentang operasi. Dia sangat marah dan memecat perawat. Perawat tidak terima. Dia masih tidak ingin menyerah. Malam harinya, dia menelpon Tony, mengetahui bahwa ibunya tidak di rumah. Muncul sebuah rencana. Dia menyelinap ke rumah Tony. Dengan sengaja ia membongkar katup gas. Tengah malamnya, Tony terbatuk-batuk karena gas. Dia berjuang untuk memasang kembali selang gas, tetapi ia tidak bisa mencapainya. Ia terus bernapas sebisanya, dan menyeret tubuhnya untuk keluar dari rumah dengan susah payah. Baru setengah jalan, Tony pingsan karena gas. Di pagi harinya, perawat datang kembali. Dia membunyikan bel pintu, berpura-pura seperti sedang berkunjung. Kemudian ia mengintip melalui jendela dan melihat Tony terbaring di lantai. Kemudian ia meminta pertolongan tetangga. Para tetangga segera memanggil tenaga kesehatan. Karena hal ini, ibu yang melihat putranya ditolong oleh perawat, akhirnya membolehkan perawat kembali ke rumah. Perawat sangat puas. Tony siap untuk dioperasi. Tapi perawat tidak ingin dia pulih. Dia menyelinap ke rumah sakit, menyamar sebagai perawat rumah sakit, lalu masuk ke ruang farmasi, mengambil suntikan mencurigakan. Kemudian, ia menemui ahli bedah untuk mengoperasi Tony.
Dokter itu seketika meninggal. Tony kehilangan harapan untuk berdiri lagi. Dia sudah sangat putus asa. Di lain hari, perawat berada di dekat Tony. Keduanya semakin dekat. Malam ini, hubungan mereka semakin dalam. Di hari berikutnya, ibu membuka pintu. Melihat hal ini, dia dengan keras menegur perawat karena melewati batas. Perawat kembali diusir. Namun, Tony tak setuju dengan ibunya. Karena ia telah jatuh cinta dengan perawatnya. Tanpa perawatnya, ia tidak memiliki harapan hidup lagi. Karena ibu takut putranya akan melakukan hal gila. Tidak ada pilihan. Ia hanya bisa merelakan keinginan putranya. Akhirnya, mereka kembali bersama. Layaknya pasangan, saling mengambil foto. Dan foto-foto kemesraan ini dilihat oleh si mantan pacar. Dia terlihat sedih karena dia sangat mencintai Tony. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan membuatnya terkejut. Ada tato huruf pada lengan si perawat. Apakah arti dari tato itu? Apakah merupakan nama seseorang? Tato itu artinya Kyle. Dia tiba-tiba ingat akan suatu hal. Perawat pernah berkata bahwa dia ingin merawat Tony, namun ia menyebut nama Kyle. Lalu ia mengatakan, Kyle adalah mantan pasiennya. Tugas saya adalah menjaga Kyle. Kyle, maksud saya Tony. Kyle adalah mantan pasien saya. Siapa sebenarnya perawat ini? Dia kemudian mencari petunjuk untuk menyelidiki. Ia menemukan seorang pria yang juga lumpuh. Sama seperti Tony, pria itu kemudian menceritakan siapa perawat itu. Perawat mendorong pria itu hingga jatuh dari kursi roda. Ia bahkan mengambil kapak dari luar, membuat pria itu ketakutan dan berangkat untuk pergi. Tapi dia terlalu lambat. Perawat mengangkat kapak dan akan memotong tangannya. Beruntung, ada orang yang datang menyelamatkan hidupnya. Ternyata, Kyle adalah mantan suami si perawat. Kejadian hari itu begitu menakutkan baginya. Perawat itu menjadi stres karena tekanan atas suaminya yang lumpuh, serta memiliki keinginan yang tidak wajar untuk mengontrolnya. Dan hal inilah yang menyebabkan dia menjadi seorang perawat. Pada awalnya, saat Kyle hanya ingin melarikan diri, perawat hampir memutuskan tangannya. Kali ini, apa yang akan terjadi dengan Tony? Tony yang malang mendengar berita itu dari mantan pacarnya. Dia dengan cepat memberitahu Tony yang sebenarnya dan memintanya untuk berhati-hati dengan si perawat. Tapi semua ini didengar oleh si perawat. Dan yang terjadi berikutnya, perawat sangat marah. Aku pengasuhmu, ini pekerjaanku. Melihat Tony akan melarikan diri, dia membalikkan kursi roda. Setelah itu, membius Tony dengan anestesi. Kau tidak bisa meninggalkanku. Kau tidak akan bisa pergi. Kau tidak bisa. Sang mantan pacar datang, namun ia terlambat. Tony dibawa ke dalam mobil oleh perawat, dan mereka kabur. Mantan pacar segera menelepon ibu Tony. Keduanya membahas bagaimana cara menemukan Tony. Dengan bantuan Kyle, mereka mendapat informasi. Perawat memiliki rumah peninggalan keluarganya. Keduanya segera pergi ke sana. Saat ini, Tony terbangun dan menemukan kedua tangannya telah diikat. Dia ketakutan, menangis dan minta tolong. Tolong aku. Tapi perawat dengan santai merespon, karena merasa tidak ada yang bisa mendengar teriakan Tony. Di saat yang sama, mantan pacar dan ibu telah tiba. Dan perawat melihatnya. Dia memegang sekop dan menunggu di sudut bangunan. Ibu dipukul hingga pingsan. Mantan pacar menyelinap ke kamar. Dia menemukan Tony yang diikat. Dia segera melepaskan tali. Namun tak lama, perawat cantik ini benar-benar gila. Dia mengenali Tony sebagai Kyle. Kemudian ia pergi mengambil gergaji dan ingin memotong lengan Tony. Tidak, jangan. Namun, tiba-tiba, Tony menyebut nama Kyle. Dan hal itu membuat perawat melihat Tony sebagai Kyle. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku berjanji. Dalam imajinasinya, ibu segera mengambil pisau, lalu menusuk perawat. Dan semua berakhir. Akhir dari cerita, Tony dapat menjalani operasi. Setelah pemulihan, dia akhirnya bisa berlari lagi dan memecahkan rekor terbaiknya.